Pesawaran, 5 perwakilan masyarakat berserta Kepala Desa Taman Sari hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 penuhi panggilan di Treskrimsus Polda Lampung. Hal ini menindaklanjuti adanya laporan dari pihak PT PN 7W Berulu, perihal tentang dugaan pendudukan lahan dan pemblokiran akses jalan masuk PT PN 7 di Jalan Pendidikan Tanjung Kemala Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 5 perwakilan yang hanya dimintai keterangan perihal wawancara klarifikasi perkara tersebut, yakni Fabian Jaya selaku Kepala Desa Taman Sari, Safrudin Tanjung Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu FMPB, Ferry Darmawan Ketua FKWKP, Sumara Ketua LSM Lipan, Diman Taraf Ketua Lira, dan Okvia Nisa Ketua IWOI Pesawaran. Kami hadir hari ini sebatas dimintai keterangan terkait dugaan bahwa telah menduduki lahan yang dilaporkan pihak PT PN 7, kami hadir hari ini sebagai warga negara Indonesia yang baik yang taat hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya panggilan ini, justru kami malah senang, kami bisa memberikan informasi yang baik yang sebenar-benarnya, bahwa mereka pihak PT PN 7 memang melaksanakan kegiatan di perkebunan itu tanpa surat, itu yang kami terangkan ke pihak penyidik, jelas Safrudin Tanjung Ketua Harian FMPB. Karena pihaknya sangat yakin bahwa tanah dengan luas 329 hektar, yang berada di Tanjung Kemala tersebut, memang bukan milik PT PN 7W Berulu, melainkan milik masyarakat dan tanah adat. Ini dibuktikan dari keterangan pihak BPN Pesawaran, tanah tersebut memang tidak bersurat. Kami yakini bahwa lahan 329 hektar itu tanah masyarakat dan adat. Kita lihat selain ada bukti dari situs-situs peninggalan yang ada, ditambah keterangan dari pihak agraria Pesawaran, memang bahwa tanah itu tidak bersurat, ungkapnya. Terkait permasalahan ini Tanjung menambahkan bahwa pihaknya juga telah melaporkan PT PN 7W Berulu ke Polda Lampung mengenai adanya dugaan bahwa pihak PT PN selama puluhan tahun mengelola lahan tanpa surat dan tidak pernah membayar pajak. Mengenai permasalahan ini, kita juga telah melaporkan pihak PT PN 7 ke Polda Lampung, tentang pengelolaan lahan tanpa surat. Tentunya, jika tidak ada surat, mereka jelas tidak pernah membayar pajak, seperti pajak tanah dan pajak penghasilan, ditambah yang kami pertanyakan dikemanakan hasil dari alih fungsi lahan yang selama ini disewakan pihak PT PN ke penggarap, ucapnya. Lebih lanjut Tanjung meminta terkait permasalahan ini kepada Polda Lampung juga bisa segera bergerak cepat menindaklanjuti laporannya tersebut. Untuk pihak PT PN sebaiknya juga bisa sama-sama kooperatif memenuhi panggilan Polda Lampung. Saya kira ini yang pertama, bahwa kami sebagai warga negara yang baik sudah memberi contoh ketika dipanggil ya kooperatif, kita datang. Begitu juga laporan yang kita lakukan, Polda juga harus cepat bergerak, segera memanggil yang kita laporkan yaitu direksi PT PN 7. Ketika dipanggil ya harus seperti kami, mereka harus bisa memberikan contoh selaku pejabat negara, pejabat publik ketika dipanggil jangan banyak alasan inilah itulah, pinta Tanjung. Dengan kedatangan dari teman-teman lembaga dan juga perwakilan masyarakat di Polda Lampung di hari ini, terkait apa Bang? Ya intinya kami sebagai warga negara yang baik, tentu kami memang punya ada panggilan, ya kan? Artinya kami sekedar untuk dimintai masalah keterangan tentang lahan yang istilahnya kalau bahasa mereka ada kedudukan lah di masyarakat. Hanya keterangan saja. Terkait dengan laporan siapa Bang? Hal tersebut? Iya PT PN. Terkait dengan laporan ini yang sudah dilaksanakan terkait dengan wawancara ataupun penyidikan tadi, apa upaya dan juga harapan dari teman-teman di lembaga dan juga masyarakat Kabupaten Pesawaran? Ya kalau kami sebenarnya malah senang ya dengan adanya ini, artinya kami bisa memberikan informasi yang baik, yang benar kepada pihak kepolisian bahwa memang mereka PT PN 7 itu melaksanakan kegiatan perkebunan ini tanpa surat, ya kan? Sudah kita beberkan, kita terangkan. Nah, adapun istilah yang dilaporkan masalah pemotongan, ya memang itu tanah masyarakat, tanah adat, ya kan? Artinya kita meyakini itu dengan adanya situs-situs yang memang istilahnya sampai sekarang itu masih ada. Dan keterangan juga dari istilahnya tim reforma agraria bahwa tanah itu memang tidak bersurat kan, pernyataan unsur rezeki waktu itu di DPD kan, bahwa memang benar PT PN 7 sampai saat ini memang tidak ada lembar surat untuk mengelola lahan tersebut. Terkait informasi adanya laporan juga dari teman-teman lembaga terkait dengan dugaan korupsi di PT PN 7,
seperti apa sampai saat ini Bang? Tahapannya Bang? Memang kami pada tanggal 4 kemarin ya, artinya memang kami 5 lembaga ini melaporkan direksi daripada PT FM7 dulu, artinya dengan adanya itu tadi pertama mereka mengelola lahan tanpa surat. Nah, dengan tanpa surat tersebut tentu mereka mungkin membayar pajak, ya kan, pajak tanah maupun pajak penghasilan. Nah, kemudian hasilnya itu juga kami laporkan kemana mereka setor, ya kan, karena tanah itu benar-benar tidak bersurat, ya kan. Nah, kemudian juga kami melaporkan masalah alih fungsi, ya kan, artinya di lahan yang istilahnya mereka klaim sebagai HGI sampah. Di sana juga kan disewakan tanah tersebut, kemudian ditanami jagung. Untuk itu sendiri Bang, ada berapa lembaga sih Bang yang melaporkan, dan apakah ada lembaga lain yang melaporkan terkait hal dugaan korupsi ini Bang? Saya kira ini hanya 5 lembaga saja. Kalaupun ada nanti lembaga lain ya dari kecuali kami ini, artinya ya perlu dipertanyakan gitu, ya kan, datanya dari mana, ya kan, kemudian sumbernya dari mana. Tentu itu tidak kredibel kalau saya kira, ya kan, karena memang yang dari awal hanya 5 lembaga inilah yang artinya memang berkonsentrasi bersama masyarakat itu, yaitu mencari data bagaimana supaya membuktikan bahwa benar PT itu tidak ada surat dalam mengelola lahan tersebut. Terkait dengan harapannya Bang, sebagai pelapor terkait dengan kasus korupsi yang diduga dilakukan PT PN7, apa harapannya untuk PT PN7 sendiri? Ya saya kira juga ya, yang pertama tentu dari pihak kepolisian, ya kan. Artinya kami ini kan sebagai warga negara baik sudah memberi contoh ini kan, ketika dipanggil ya kita kooperatif, kita datang, ya kan. Begitu pula dengan laporan yang kita tujukan, tentunya juga Polda harus cepat segera, ya kan, memanggil dari juga yang kami laporkan, yaitu direksi PT PN7. Nah, untuk direksi PT7 kalau dipanggil ya juga harus seperti kami lah, ya kan. Nah, harus memberi contoh juga mereka sebagai pejabat negara, pejabat publik, ya kan, ketika dipanggil jangan istilahnya banyak alasan lah, inilah itulah, ya kan. Ini yang memanggil kan istilahnya memang istilahnya polisi gitu kan. Nah, memang bertugas seperti itu saya kira. Oke. Terima kasih. Penjelasan yang sama juga diutarakan Fabian Jaya, dirinya selaku Kepala Desa Taman Sari justru senang dengan adanya pemanggilan yang dilakukan pihak Polda Lampung tersebut. Kita selaku masyarakat yang menjunjung tinggi hukum tentunya memang harus kooperatif, apalagi dengan hadirnya saya bisa memberikan keterangan guna memperjelas persoalan yang sebenarnya, terkait lahan 329 hektar, apakah itu milik PT PN7 seperti yang mereka klaim, apa malah sebaliknya, mereka mengelola tanpa surat. Akan tetapi kita melihat hingga bergulir saat ini kita meyakini sesuai dengan surat BPN dan data dari masyarakat bahwa tanah tersebut memang tidak memiliki surat, ungkap Fabian. Doktor Hukum TV melaporkan.